Cyberbullying. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya ataupun pidana, jerat pidana terhadap pelaku cyberbullying. Sebelum kita masuk kepada pidananya, kita perlu tahu dulu dong pengertian cyberbullying itu apa. Jadi, cyberbullying itu sendiri adalah sebuah tindakan perundungan atau bullying yang dilakukan di dunia maya seperti kosakatanya cyber dan bullying. Ini adalah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lainnya yang dianggap lemah, rentan, yang kemudian itu juga terdapat perbedaan di antara keduanya sehingga itu akan menjadi sasaran empuk mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Oke. Nah, kategori-kategori cyberbullying ini seperti apa sih? Yang pertama, contohnya itu menyebarkan kebohongan tentang seseorang. Misalnya, kita mengirimkan foto, kita edit, kemudian kita bilang bahwa si A ini ternyata punya affair sama si ini, padahal itu adalah foto editan. Kemudian, mengirim pesan atau ancaman. Seperti misalnya, awas ya nanti kamu pulang sekolah, saya tunggu di gang gitu segala macam, bla bla bla. Kemudian meniru atau impersonate, mengatasnamakan seseorang, kemudian mungkin melakukan hal-hal yang tercela di dunia maya ataupun melakukan perpesanan yang tujuannya adalah supaya si orang yang diimpersonate tadi atau dipalsukan tadi itu menjadi namanya jadi jelek gitu. Nah, yang keempat itu mengucilkan, misalnya ada di dalam sebuah grup WhatsApp gitu, ada 5 orang. Nah, satu orang ini nggak pernah ditanggepin, nggak pernah direspon, dihina, dikucilkan, dipojokkan. Nah, itu termasuk ya. Kemudian yang kelima, menyiapkan atau membuat sebuah ibaratnya situs atau grup room chat yang tujuannya untuk memojokkan salah satu orang. Itu seperti mungkin kita sering nonton di film-film Korea ya. Nah, yang terakhir, menghasut anak-anak atau remaja lainnya untuk mempermalukan seseorang. Nah, ya itu juga masuk dalam kategori cyberbullying. Ini yang paling penting nih. Jeratan pidana pelaku cyberbullying itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ancaman pidana juga nggak macem-macem nih, nggak main-main. 4 tahun penjara dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Perlu digarisbawahi juga, jika pelaku cyberbullying ini terjadi pada anak-anak, itu anak-anak juga dilindungi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat di pasal 80, itu ancaman hukumannya penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda sebanyak maksimal 72 juta rupiah. Bagi korban yang mendapatkan bullying di dunia maya, kalian jangan takut, speak up. Kalau misalnya kalian butuh informasi, pertanyaan dan lain-lain, jangan ragu untuk DM di akun ini. Ya, saya akan memberikan bimbingan apa-apa langkah-langkah yang harus dikerjakan. Kenapa? Jangan sampai gara-gara kalian tidak speak up, ragu, malu dan lain sebagainya, akhirnya melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Terakhir, agar kita tetap sehat, kita menggunakan setetes stevia. Nah, ini setetes aja nih cukup untuk memaniskan 1 gelas air. Dia 0 kalori, 0 sugar, tidak naikin gula darah karena dia 0 glycemic index, ya. Dan ini juga sudah teruji di banyak jurnal. Namanya adalah setetes, sesuai dengan penggunaannya cuman setetes itu sudah bikin manis. Untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.